Kita sering mendengar bahwa filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Sebagai induk dari ilmu pengetahuan, tentunya filsafat merupakan titik awal dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Sejarah yang panjang mewarnai perkembangan filsafat yang dimulai dari zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern hingga sekarang ini. Berbagai tokoh-tokoh filsafat barat menuangkan hasil pemikiran mereka demi kemajuan ilmu pengetahuan. Disebut filsafat klasik karena filsafat yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira 2000 tahun lamanya. Para filsuf klasik muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang pada waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia. Inilah sejarah filsafat barat zaman klasik. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses berpikir dari mempercayai mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Inilah nama-nama tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada masa klasik antara lain. Yang pertama, Socrates. Menurut Socrates, pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak, namun masih termasuk dalam jenis yang sama. Unsur-unsur yang berbeda kemudian dihilangkan sehingga tinggal unsur yang sama dan bersifat umum sebagai pengetahuan yang sejati. Dengan demikian, Socrates mengemukakan konsep barang siapa yang memiliki pengertian sejati akan memiliki kebijakan, arti atau keutamaan moral, sehingga dapat menjadi manusia yang sempurna. Yang kedua yaitu Plato. Plato merupakan murid setia Socrates. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menemukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah-ubah, Heraclitus, atau pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap, Parmenides. Di bidang politik, Plato memperkenalkan konsep penting yang menyebutkan di dalam negara ideal terdapat 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan sebagai golongan tertinggi, para penjaga, para filsuf. Yang kedua, prajurit sebagai golongan pembantu yang menjaga keamanan negara dan ketaatan warganya. Yang ketiga, polis atau golongan rakyat, bisa yang bertugas memikul ekonomi negara, petani, pedagang, tukang. Nama tokoh yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika yang disebutnya sebagai analitika dan etika di bidang ilmu pengetahuan. Aristoteles mengembangi ilmu pengetahuan menjadi 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis, etika dan politik. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif, teknik dan kesenian. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teoretik, fisika, matematika, dan metafisika. Di sini ada 6 aliran-aliran filsafat pra-Socrates. Yang pertama, aliran Miletos, mazhab Milesian. Yang kedua, aliran Pitagoras. Yang ketiga, aliran Elea. Yang keempat, aliran pluralis. Yang kelima, aliran atomis. Yang keenam, aliran sofis. Aliran Miletos, mazhab Milesian. Aliran ini disebut aliran Miletos karena tokoh-tokohnya merupakan warga asli Miletos di Asia Kecil yang merupakan sebuah kota niaga yang maju. Yang kedua, aliran Pitagoras. Pitagoras lahir di Samos sekitar 580 sampai 500 Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan.
Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Yang ketiga, aliran Elea. Ajarannya yang penting adalah pemikirannya tentang dialektika. Dialektika adalah satu cabang filsafat yang mempelajari argumentasi. Yang keempat, aliran pluralis. Lahir di Akragas, Sisilia, awal abad ke-5 Masehi, ia menulis buah pikirannya dalam bentuk puisi. Ia mengajarkan bahwa realitas tersusun dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Yang kelima, aliran atomis. Pelopor atomis ada 2, yaitu Leucippus dan Demokritos. Ajaran aliran filsafat ini ikut berusaha memecahkan masalah yang pernah diajukan oleh aliran Elea. Aliran ini mengajukan konsep mereka dengan menyatakan bahwa realitas seluruhnya bukan suatu melainkan terdiri dari banyak unsur. Yang keenam, aliran sofis. Sofisme berasal dari kata Yunani sophos, yang berarti cerdik atau pandai. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik ini artinya cerdik, pandai. Keahliannya dalam bidang bahasa, politik, retorika, dan paling utama tentang kosmos. Istilah sofis yang berasal dari kata sophis mempunyai pengertian seorang sarjana atau cendekiawan.